Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ini adalah subbab terakhir dari transformasi linear. Walaupun di buku Wat Anton sedikit berbeda penyajiannya, yaitu menyajikan dulu hasil kali dalam atau ruang hasil kali dalam. Sedangkan nanti baru kita bahas ruang hasil kali dalam setelah ini. Namun kita sesuaikan dengan buku kita dan kita lebih bahas lagi mengenai transformasi linear. Nah, subbab terakhir adalah keserupaan. Apa itu keserupaan? Saya nggak panjang lebar nggak saya baca secara keseluruhan, tapi intinya bahwa kita punya L sebagai transformasi linear yang mentransformasikan dari ruang vektor V yang berdimensi n ke dalam dirinya sendiri. Ke dalam dirinya sendiri. Ya. Dan operator L ini tergantung pada basis dari V. Ya. Nah, kalau menggunakan basis yang berbeda, maka ya, melambangkan L dengan matriks N kali N ini juga bisa berbeda. Nah, keserupaan itu akan meninjau itu. Di sini disajikan contoh, ya kan, mengenai hal itu. Misalnya ada ruang R2. Kita sering menggunakan contoh di ruang R2 karena R2 atau R3 itu lebih mudah kita bayangkan mungkin ya. Semoga mudah karena R2 adalah koordinat. Bisa kita gambarkan dengan koordinat R2, koordinat kartesian di 2 dimensi. Ya kan, dan elemennya cuma 2. Karena R2 ya 2 dimensi ya. Nah, kemarin ada yang bertanya apa ya? Kok tahu dimensi? Nah, dimensinya sekian. Bahasan sebelumnya kita sudah bahas masalah dimensi itu apa. Ya, coba dilihat. Kita tahu jumlah dimensi dari mana? Itu ingat basis kan? Dimensi adalah jumlah basis. Apa itu basis? Gitu. Basis itu yang merentang. Tapi apakah semua yang merentang itu basis? Tidak. Karena yang merentang itu bisa banyak. Tapi yang disebut basis adalah yang bebas linear. Apakah yang basis itu hanya satu dari setiap ruang vektor? Enggak, ada juga banyak. Tapi nanti ada basis baku. Ya, basis baku di R2. Kita paham basis baku di R2. 0110 1001. Oke, itu hal yang harus kita kenali benar-benar. Nah, ada istilah mungkin kenal benar itu paham gitu ya. Kenal sangat kenal kita sebut paham. Paham dikit lebih jauh dari kenal. Kenal itu sebenarnya sekedar tahu. Tapi tahu banyak hal, ya tahu tetap. Itu disebut paham. Tahu banyak hal disebut paham. Tahu kenal itu biasanya wujudnya tahu objek. Tapi kalau dari objek ada proses, ada proses perlakuan gitu. Terus kita juga bisa berinteraksi dengannya, kita sebut paham. Anda tahu mobil? Tahu. Anda paham tentang menyetir mobil? Kalau yang bisa nyetir, paham. Yang nggak bisa nyetir, tahu. Naik angkot sering lihat orang nyopir. Kenal. Makanya di awal kuliah saya kasih tahu biar Anda nggak terlalu shock bahwa kita kenal aja dulu, karena langkah dari paham pasti kenal. Nggak mungkin ujuk-ujuk orang datang paham. Cek aja dari setiap tutorial. Hal yang dikenalkan pertama, yang diberitahu pertama adalah nama-nama bedanya dulu, nama-nama prosesnya dulu, apa yang dilakukan dalam proses. Setelah itu sering berinteraksi, dicoba, lakukan, kenal tetap, tapi lebih dalam, akhirnya kita sebut sebagai paham. Jadi ketika pertanyaan paham Anda, itu udah pertanyaan yang sangat jauh. Anda tiba-tiba baru lihat sekali itu terus paham? Gak yakin sih saya, kalau itu definisi saya, tapi ya. Jadi tetap jangan khawatir ketika kita baru kenal,
Dan jangan khawatir kita udah lebih banyak kenal, tapi memang target kita sebenarnya paham. Tapi jangan khawatir ketika Anda nggak paham. Kenapa? Dulu pernah saya ungkapkan, paham itu kadang kita dapatkan setelah kita lulus. Setelah Anda mengalami sesuatu, karena Anda udah mempraktekannya, udah merasakannya di dunia real, di mana kehidupan Anda sehari-hari. Baru Anda, oh iya gitu ya. Ini sedikit cerita, justru ketika saya tahu Ale, maksudnya saya kenal Ale dulu, ada mata kuliah Ale, iya, ada mata kuliah aljabar linear ada, tapi bahkan nggak ngerasa gitu loh itu, bahkan saya lupakan. Ketika saya S2, saya ambil lagi buku Ale, Howard Anton terjemah, karena ketika ada mata kuliah apa ya, pengolahan data kalau nggak salah, banyak sekali teori matrik, teori vektor, muncul lagi, terus dosennya ngasih tahu ini pelajaran aljabar linear. Saya buka lagi, inget sih, iya ada ini, ada itu, ada itu. Tapi ketika diberikan suatu permasalahan, misalnya kasus teori ini saya terapkan di sini apa ya, gitu. Nah, dari situ saya kenali lagi tuh objeknya. 1, 2, 3, 4, kenali matrik, ruang vektor, perkalian dalam, dot product. Dulu dot product itu sangat hebat sebenarnya, kalau Anda mau tahu. Ruang vektor itu sangat kepake gitu. Bahkan kita akan bicara banyak kalau kita definisikan dulu ruangnya seperti itu. Baru iya ya, dulu kenal tapi lupa, akhirnya saya cari lagi. Seperti Anda gini loh, Anda punya nggak teman yang tahu daerah ini? Oh, perasaan teman saya itu dari situ deh. Oh iya, nah gitu ya. Terus coba cari nomor telepon, terus dia telepon lagi, padahal dulunya hanya sekali 2 kali bicara, tapi karena ada sesuatu, Anda hubungi lagi dia, dan akhirnya ngobrol, dan akhirnya Anda bisa kenal lebih banyak. Dan ketika terjadi interaksi, misalnya Anda menjadi satu teman kerja, kalau teman kerja, atau maaf relatif menjadi pasangan Anda, jadi istri suami Anda, lama-lama Anda akan memahaminya. Tapi begitu awal apa Anda memahaminya? Belum tentu. Bahkan kalau bisa, nggak mungkin lah Anda memahami dia, orang baru kenal. Kan Pak udah pacaran, nggak Islami pacaran. Ya oke. Kita kembali ke sini. Oke. Jadi jangan khawatir ketika Anda baru kenal. Jangan khawatir kalau Anda kenalnya baru beberapa kali. Jangan khawatir kalau Anda baru tahu ini itu. Gitu. Dan saya nggak tahu, secara kurikulum harusnya Anda itu tahu konsep dan bisa menyelesaikan beberapa permasalahan. Iya kan? Tapi coba Anda rasakan, Anda jawab sendiri. Mungkin nggak Anda bisa melakukan itu semua? Minimal saya bilang 50% dari Anda bisa nggak? Mungkin 5% dari Anda mungkin bisa, saya yakin. Kalau 40, 5%-nya berapa? Kalau 105, kalau 40 berarti cuma 2 atau 3. Ya, mungkin 10% lah, atau 20% lah. Saya yakin 10 atau ya 5 lebih lah Anda bisa memahami itu semua. Memahami ya. Jadi mengenal sudah lebih dalam. Karena tiap orang berbeda. Tapi ada juga yang nggak kenal-kenal, lupa lagi siapa sih namanya. Nah, ada nggak ke temen gitu? Lupa lagi siapa sih namanya? Oh, karena baru kenal kan waktu dulu matrik ya. Baru kenalan sehari, 2 hari, 2, 3 pertemuan, terus Anda disuruh nyebutin nama teman. Bingung kan? Siapa? Dari mana sih? Oh, ya kan? Nah, sama aja. Mata pelajaran juga begitu. Ya. Nah, itu dulu. Jadi pelajaran kita udah banyak, konsep yang kita berikan udah banyak. Di kehadiran saya tanya apa itu konsep atau teori, tolong dijawab dengan fair, karena mungkin orientasi mata kuliah kita akan sedikit nanti saya sampaikan gitu ya, untuk biar Anda paham kenapa sih saya nggak banyak latihan. Begitu ya, nanti kita lanjutkan di video berikutnya.